Saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita semua. Pada malam hari ini kita akan membaca Alkitab dan menelaah Alkitab. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa kami dalam kasih Tuhan Yesus. Kami kembali Engkau persekutukan, meskipun tidak dalam sebuah perjumpaan, tetapi kami meyakini bahwa kasih setia Tuhan mempersatukan kami semua. Dan biarlah malam hari ini ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Kami semua dikaruniai roh Tuhan yang menjadikan kami semua mengalami hikmat dari Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita bersama akan membaca Alkitab pada malam hari ini. Dan dengarkanlah Injil Yohanes pasal yang keempat pada ayat 11 sampai dengan ayat 26. Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 26 yang menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun sampai dengan saat ini sudah bulan Juni, kita masih berada dengan kondisi di mana kita terpisah. Tapi terpisah bukan berarti berpisah. Kita masih berada di tempat kediaman kita masing-masing. Yang penting kita fokus kepada ibadah. Yang benar adalah kita datang menyembah Tuhan, yang sesungguhnya kita yakini sebagai sumber hidup kita. Karena Dia adalah sumber hidup, maka kita datang kepadanya, kita menyembahnya, kita melakukan sesuatu yang terbaik baginya. Hidup ini penuh dengan pergumulan, bahwa ada saja yang kita inginkan tetapi tidak dapat kita alami, tidak dapat terpenuhi dalam hidup ini. Banyak keinginan-keinginan dalam hidup ini, tapi tidak dapat kita penuhi, kita rasakan. Tapi apakah kemudian kalau kita tidak dapat mengalami keinginan kita, dapat memenuhi keinginan kita, lalu kemudian kita katakan bahwa Tuhan tidak bersama kita? Saudara-saudara, kita membaca kisah tentang perempuan Samaria, yang dalam Injil Yohanes pasal 4 ini mengisahkan bagaimana sesungguhnya Yohanes mengisahkan ada seorang perempuan Samaria. Sebelum pasal 4, Injil Yohanes pasal 3, ada sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Jadi ada didahului dengan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Tahu, Nikodemus salah satu dari anggota majelis agama pada saat itu, yang sebenarnya juga berjumpa dengan Yesus di dalam kerangka untuk menemukan hakikat hidup beriman yang sesungguhnya. Pada saat itu, cerita perjumpaan Yesus dengan Nikodemus itu dikisahkan bagaimana mereka yang ikut Yesus, mereka yang percaya Yesus adalah harus dilahirkan kembali. Ada sebuah pendekatan yang berbeda ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Kita tahu dulu tentang Samaria. Samaria adalah sebuah lokasi yang pada saat itu yang sebenarnya menjadi tempat atau jalur dari setiap perjalanan Yerusalem Galilea. Jalan ringkasnya adalah melalui Samaria. Artinya lebih dekat melalui Samaria. Dan melewati Samaria sebenarnya sama dengan melewati atau menghadapi ancaman, karena daerah itu tidak aman. Zona yang tidak baik, tidak nyaman, tidak aman pada saat itu. Itu keadaannya. Oleh karena itu, yang terjadi adalah ketika Yesus melewati dari Galilea menuju ke Yerusalem, dia melewati sumur Yakub, karena di situ adalah sumber air. Berjumpalah ia dengan perempuan Samaria ini yang memang tidak disebutkan namanya. Tidak ada informasi tentang namanya, tapi perempuan Samaria. Biasanya secara tradisional, perempuan-perempuan memang suka mengambil air di sumur Yakub ini. Tapi mereka rame-rame. Ada keanehan, perempuan ini sendiri. Dan perempuan ini sendiri berarti ada apa gerangan? Ternyata dia mempunyai masalah bahwa dia itu dikucilkan, dibenci oleh lingkungannya. Maka yang terjadi adalah dia datang sendiri. Jadi saudara-saudara, yang terjadi itu adalah perempuan ini sesungguhnya dibenci, tidak disukai oleh
perempuan-perempuan yang lain atau orang banyak yang lain. Di antaranya ya mungkin ada kasus moral atau ada masalah moral. Disebutkan ia kawin sampai 5 kali. Dan ini yang keenam ini tidak jelas status perkawinannya. Jadi bisa dibayangkan keadaan seperti itu. Ada sebuah pergumulan dari seorang perempuan Samaria yang dijumpai oleh Yesus. Dan predikat perempuan pada saat itu memang rendah dalam tradisi pada saat itu. Bagi orang-orang Samaria, perempuan itu tergolong kelompok yang rendah, ada diskriminatif. Dan lagi, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria sebenarnya terbatas karena relasi sosial. Orang Yahudi dan orang Samaria ini memang tidak bisa ketemu. Jadi sebenarnya perjalanan Yesus dan para murid itu berisiko melewati Samaria. Akan mengalami sebuah keadaan yang mengancam mereka. Tapi penginjil Yohanes mengisahkan justru perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini mau menyaksikan, mau mencitrakan bahwa perempuan ini membutuhkan keselamatan. Kebenaran yang sesungguhnya itu tidak bisa diperoleh, diraih dari apa-apa yang diinginkan untuk dapat memenuhi hidupnya. Seringkali kita juga demikian, bahwa keselamatan itu adalah kalau apa yang kita inginkan terpenuhi. Begitu kan? Apa yang kita inginkan terpenuhi, maka itu sebuah kebahagiaan atau kenyamanan bagi kita. Dan disitulah keselamatan. Kalau tidak terpenuhi, maka itu bukan keselamatan. Oleh karena itu, pendekatan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini memang sumur Yakub ini. Dalam teks bacaan kita ini memang dikatakan bahwa air sumur ini memang memberikan kehidupan. Tapi kehidupannya semu. Kehidupan yang memang terus-menerus dicari. Seolah-olah mereka tidak menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa air sumur ini jikalau diminum tetap akan haus. Tapi aku adalah air hidup. Memang dalam pernyataan-pernyataan penginjil Yohanes dikatakan bahwa Yesus adalah jalan. Yesus adalah terang. Yesus adalah roti. Dan di sini dikatakan Yesus adalah air hidup. Yesus adalah jawaban atas kebutuhan-kebutuhan manusia. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat kita merayakan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, bulan Pelkes, kita diajak serta bagaikan menjadi perempuan Samaria yang sebenarnya mempunyai pergumulan dalam hidup ini untuk segala sesuatu dapat dipenuhi atau terpenuhi. Benar, tidak salah bahwa kita dalam harapan hidup ini mencari sesuatu yang dapat memuaskan, membahagiakan hidup ini. Dan dari cerita ini, kita belajar bahwa justru Yesus mau menunjukkan kepada perempuan ini, pergumulanmu luar biasa. Relasi sosialnya buruk. Kemudian punya kondite moral yang kurang baik. Kalau harus kawin-mawin begitu. Lalu dia masuk dalam kelompok dari orang yang memang terpinggirkan. Jadi perempuan Samaria ini mengalami perilaku diskriminasi yang luar biasa, baik
dalam relasi sosial maupun juga dalam relasi keagamaan. Orang-orang yang dianggap berdosa seperti ini tidak punya harapan hidup. Ya karena berdosa ya tinggallah terus dalam dosa. Tapi dikatakan dalam bacaan kita ini yang sesungguhnya adalah ketika Yesus menyatakan dirinya akulah air hidup itu, Yesus mau mengatakan bahwa kamu pun harus bisa mengatasi kehidupanmu dengan air yang aku berikan. Secara simbolis, percakapan ini mau mengatakan bahwa bagaimana mungkin Yesus bisa mengambil air ini dalam sekali. Tidak ada timba. Tapi dia mengatakan bukan itu. Akulah air. Akulah air hidup itu. Jadi, saudara-saudara, dalam beberapa cerita Injil, orang-orang yang sudah dianggap tidak berdaya, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai harapan dalam hidupnya, tetapi oleh Yesus justru ia berjumpa. Misalnya cerita tentang berjumpa dengan pelacur yang sudah dihakimi oleh masyarakat pada saat itu. Tapi justru Tuhan Yesus bisa datang dan dekat dengannya, menyelamatkannya. Perempuan Samaria ini juga perjumpaan dengan Yesus adalah peristiwa keselamatan. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa perempuan Samaria ini juga mungkin mempunyai rekaman spiritual, rekaman rohani yang baik ya. Karena dia mengatakan bahwa hanya Nabi yang bisa berkata bahwa dia bisa membebaskan, dia bisa mengatasi kehidupannya. Dan benar katanya bahwa Yesus mengatakan, akulah Mesias itu. Tapi saudara-saudara, perempuan Samaria ini walaupun dia tidak berdaya karena keberdosaannya, dia masih mempunyai kejujuran juga ya dalam bacaan kita ini. Ketulusan maksudnya. Bahwa ketika dikatakan, panggillah suamimu, aku tidak punya suami. Padahal kalau mau dia mau mengaku, oh, bisa. Ada orang yang dengan dia sekarang bisa diakui sebagai suami. Tapi dia mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa air hidup itu akan menjadi mata air dalam kehidupan ini ketika memang ya kita ini hidup penuh dengan kejujuran, ketulusan. Perempuan Samaria ini mempunyai persoalan batinnya, imannya. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, maka selesailah. Dan karena itu Yesus juga mau memberikan pengajaran kepadanya, kalau kamu mau selamat, maka kamu harus datang menyembah kepada yang benar. Melakukan yang benar, menyaksikan kebenaran itu. Apa yang kamu inginkan, itu terjadi pada dirimu, lakukanlah itu. Ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, maka kamu juga harus perbuat demikian kepada mereka. Jadi kalau menginginkan harapan yang baik terjadi dalam diri kita, lakukanlah kebaikan-kebaikan itu. Disinilah sebenarnya titik temunya bahwa ajakan bulan pelayanan dan kesaksian itu mau mendorong kita. Lakukanlah yang baik, maka kamu akan mendapat yang lebih baik lagi. Tapi melakukan yang baik itu bukan sesuatu yang mudah, yang instan. Dalam cerita selanjutnya kalau kita melihat ternyata perempuan Samaria ini melakukan karya selamat Tuhan Yesus itu, kemudian dia pergi menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya kepada orang-orang Samaria dengan resiko yang tinggi untuk berbicara tentang Mesias adalah kebenaran dan hidup, sumber hidup.
Saudara-saudara, Yesus adalah roti hidup. Dan bagi perempuan Samaria, kehidupan yang dari mata air yang adalah Yesus Kristus itu akan mengubahkan, memulihkannya untuk ia bisa melampaui pergumulan-pergumulan hidupnya yang menjadikan dirinya terbatas, tidak melakukan apa-apa, bahkan sampai membenci dirinya. Perempuan Samaria ini mau menunjukkan bahwa kehidupan itu sungguh-sungguh berarti, kehidupan yang dari mata air yang hidup itu, kehidupan yang dari Yesus itu sungguh-sungguh berharga. Itulah yang harus menjadi sebuah kebutuhan hidup. Dan kalau itu terjadi dalam hidup, maka kita harus meluaskannya. Inilah pemaknaan bulan pelayanan dan kesaksian di GPIB yang tidak mengarah kepada diri sendiri. Kita bergumul, kita berada dalam keterbatasan, tapi karya dan kuasa roh kebenaran itu harus bisa melampauinya. Tadi saya katakan bahwa perempuan Samaria ini dengan segala resiko imannya, ia dapat meluaskan berita kabar baik ini kepada Samaria. Samaria menjadi sesuatu yang berarti. Samaria simbol orang lain. Dan karena itu dikatakan oleh Lukas bahwa pergilah kamu menjadi saksi baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu sebuah persekutuan. Yudea itu adalah keluarga kita. Jadi saksi di tengah keluarga kita. Dan Samaria kita menjadi saksi di tengah-tengah orang lain. Perempuan Samaria menjadi simbol, menjadi saksi di tengah-tengah dunia nyatanya. Untuk memberikan jawab atas kebutuhan orang. Ia menyaksikan mata air kehidupan yang dapat menjawab segala pergumulan hidup. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari di tengah-tengah ajakan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kita diajak serta menyambut panggilan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan mau membagi karya, kasih, dan kuasa Tuhan kepada semua orang. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya menantang, tapi juga harus menyaksikan. Kita harus menyaksikan jawaban-jawaban atas kebutuhan nyata, di mana banyak orang tidak beruntung, mengalami ketidakberuntungan karena kesukaran-kesukaran korban COVID-19. Apakah terpapar COVID atau terdampak COVID? Kita harus membagikan bahwa hidup kita adalah menjadi bagian dari mereka. Kita adalah satu tubuh, dan satu tubuh itu pasti merasakan beban yang sama untuk menjadi sahabat, menjadi bagian bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Baik itu dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Biarlah peringatan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun ini di tengah-tengah keterbatasan COVID-19, banyak karya-karya nyata kita untuk meluaskan karya selamat dari Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin.